Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Nugroho, dalam mata kuliah pembelajaran terpadu. Baik, kali ini kita memasuki minggu ke-11, di mana kita akan membahas terkait dengan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum masuk evaluasi pembelajaran, kita akan membahas terkait dengan LKPD. Apa itu LKPD? Bagaimana LKPD digunakan dalam pembelajaran terpadu? Oke, kita lihat dan kita kaji bersama-sama terkait LKPD. LKPD adalah petunjuk, arahan, ataupun hal-hal yang harus dikerjakan oleh siswa dalam suatu proses pembelajaran. LKPD juga sering dijadikan sebagai panduan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh siswa. Nah, mungkin kita seringkali bingung ataupun tidak bisa membedakan antara LKPD dengan soal latihan. Nah, jadi LKPD adalah secara singkatannya, perpanjangannya adalah Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi bukan mengerjakan soal sebenarnya, tapi siswa itu apa aktivitasnya, harus melakukan apa, tahapannya bagaimana, urutannya seperti apa, sehingga siswa tidak bingung, sehingga guru sebenarnya tidak perlu memberikan arahan lebih detail dengan suaranya. Cukup dengan LKPD siswa membaca, mencoba untuk memahami apa yang harus dilakukan, dan juga mengerjakannya. Tentu di awalnya harus diberikan arahan terlebih dahulu. Akan tetapi dengan LKPD tersebut sudah jelas, sudah detail, sudah lengkap bagaimana apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, kemudian apa hal yang harus dilaporkan. Semuanya sudah tersusun detail menggunakan LKPD. Tetapi kita juga masih banyak melihat bahwa masih bingung. Ternyata LKPD itu dianggap oleh mahasiswa ataupun guru-guru menjadi LKS, lembar kerja siswa, seperti soal-soal latihan, karena ada buku. Mungkin zaman dulu ada namanya LKS, lembar kerja siswa, yang isinya soal-soal latihan. Nah, LKPD lebih dari soal latihan, tetapi adalah bagaimana mengantarkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi bukan soal latihan ya, ini berbeda. Misalkan seperti ini, siswa dalam materi IPAS misalkan tentang perubahan wujud benda, kemudian melakukan sebuah percobaan, proses pencairan es batu misalkan. Nah, kemudian siswa di sini tidak dijelaskan apa itu kalor ataupun panas. Tidak dijelaskan panas mempengaruhi proses pencairan. Akan tetapi guru melalui LKPD meminta siswa untuk menyiapkan bahan dan alatnya. Ada es batu, ada sendok ataupun gelas, kemudian ada lilin ataupun menggunakan spiritus, atau menggunakan mungkin lilin ataupun perapian ya, yang cukup aman mungkin dan dipandu oleh guru. Bisa jadi kalau ada spiritus di situ. Kemudian siswa akan melihat proses pencairan es batu, di mana yang satu dibiarkan saja, kemudian yang satu menggunakan api dalam proses pencairan tersebut. Masukkan ke dalam gelas ukur misalkan, atau gelas reaksi, kemudian di bawahnya ada api, ada lilin, ada spiritus. Kemudian langkah-langkah tersebut dijelaskan di LKPD, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian siswa harus menghitung menggunakan waktu timer berapa lama es batu itu mencair. Nah, kemudian setelah dihitung, siswa membuat laporan di situ di LKPD-nya. Kemudian siswa diminta menyimpulkan apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang bisa dimuat ke dalam suatu LKPD, sehingga siswa memahami apa yang harus dilakukan, apa yang disiapkan, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian apa yang harus dicatat, kemudian apa yang harus disimpulkan. Nah, ini merupakan lembar kerja peserta didik, berbeda dengan soal latihan. Soal latihannya mungkin ada yang membuat misalkan proses perubahan wujud benda dari padat ke cair dinamakan mencair. Nah, itu soal latihan saja, bukan LKPD ya, itu soal latihan, bukan LKPD. LKPD adalah panduan bagi siswa dalam mengerjakan sesuatu atau proses pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga
dia sudah paham apa saja tahapannya, apa saja yang harus dicatat, dilaporkan, kemudian dipresentasikan misalkan, itu juga boleh, tergantung dari desain pembelajaran yang teman-teman buat. Nah, itu mungkin sedikit pelurusan terkait dengan apa itu LKPD. Kemudian, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat LKPD di mata pelajaran terpadu. Ketika teman-teman membuat pembelajaran secara terpadu, maka teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tentu LKPD harus sesuai dengan materinya, kesesuaian dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran terpadu, otomatis pembelajaran di sini memadukan dua hal yang berbeda, dua unsur, dua materi, dua mata pelajaran, dua tema, dua topik yang berbeda atau lebih dari dua menjadi satu. Oleh karena itu, LKPD sebisa mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Sehingga ada integrasi ilmu, integrasi mata pelajaran, integrasi konsep, memadukan apa di dalamnya, siswa harus melakukan apa. Nah, di situ teman-teman ada integrasi antara beberapa hal, beberapa tema, topik menjadi satu kesatuan di LKPD tersebut. Kemudian LKPD harus jelas langkah-langkah yang harus dilakukan, tahap-tahapannya apa saja. Seperti yang sudah saya katakan tadi, misalkan siswa harus menyiapkan apa saja, alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian langkah kegiatannya, apa dulu yang harus dilakukan siswa. Siapkan es batunya, kemudian ambil es batu dan taruh di dalam wadah, kemudian nyalakan apinya, kemudian taruh wadah tersebut di atas api, kemudian hitung berapa lama proses mencairnya es batu tersebut, kemudian catat waktunya, kemudian satu lagi bagaimana dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah tersebut harus detail, tahap-tahapannya apa saja, sehingga guru tidak mengulang-ulang kembali tahap-tahapannya. Siswa harus membaca, memahami instruksi yang ada dalam LKPD tersebut. Kesesuaian karakteristik peserta didik juga perlu dipertimbangkan. Apakah peserta didik di sini sudah cukup memahami instruksi yang lebih kompleks atau belum? Kita mengaplikasikan pembelajaran terpadu di kelas berapa, di fase yang mana, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian keseimbangan antara teori dan praktik. Otomatis sebelum kita melakukan sebuah praktik, kita juga harus memberikan teorinya. Dalam arti memberikan pendahuluannya, tidak serta-merta langsung ada praktik di situ. Tapi ada pengantarnya, kita mau melakukan apa, kita akan membahas topik tentang apa. Baru LKPD tersebut adalah aplikasi lebih jauh lagi kegiatan siswa yang harus dilakukan setelah mendengarkan pengarahan ataupun konsep-konsep teori yang diberikan oleh guru. Penggunaan LKPD ini memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran yang otentik. Otentik itu ya nyata, tidak hanya konsep semata, tetapi juga dalam aplikasinya, atau lebih konkret lagi, lebih dalam lagi, sehingga juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill-nya siswa. Oleh karena itu, LKPD ini memiliki peranan yang cukup besar dalam pembelajaran terpadu. Guru juga harus memiliki sikap fleksibel dan adaptif, di mana bisa menyesuaikan terhadap kondisi dan lingkungan, sarana-prasarana yang ada di kelas, kondisi siswa, materi, dan tingkat pemahaman siswa. Guru juga dapat menggunakan teknologi di dalam pembuatan LKPD. Bagaimana contohnya Pak, teknologi? Ya, LKPD tidak harus selalu bersifat teks yang di print, misalkan kita bisa menggunakan proyektor, atau kita bisa membuatkan ada games di dalamnya, atau membuat arahan dalam bentuk videonya, misalkan mengikuti demonstrasi percobaan tertentu, atau mengikuti arahan siswa dalam sebuah video dan lain sebagainya. Ya, jadi sehingga kita juga bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran terpadu atau menggunakan LKPD. Atau LKPD-nya bersifat online, menggunakan apa, aplikasi tertentu misalkan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Kita bisa melakukan evaluasi ataupun refleksi ataupun penarikan kesimpulan di akhir
LKPD tersebut, sehingga siswa bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, guru bisa memberikan feedback, memberikan masukan, siswa memahami tujuan pembelajaran yang sedang dilaksanakan, dan pada akhirnya adalah intinya siswa paham dan mengerti terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas terkait evaluasi di pembelajaran terpadu. Baik, teman-teman, kita selanjutnya adalah mempelajari apa itu evaluasi pembelajaran terpadu. Apa bedanya evaluasi pembelajaran terpadu dengan evaluasi di mata pelajaran yang lain? Sebenarnya tidak jauh berbeda antara evaluasi pada pembelajaran terpadu dengan mata pelajaran yang lainnya atau yang tidak terpadu. Sama saja bentuk evaluasinya, jenis-jenis evaluasinya, teknik evaluasinya, cara evaluasinya, instrumennya, dan lain sebagainya. Semua sama, tidak ada perbedaan secara konsep terkait dengan evaluasi. Evaluasi di sini adalah mengukur kemampuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Misalkan pada pertemuan ini siswa harus memahami konsep perdagangan, ada produsen, distributor, dan konsumen. Nah, di evaluasi itu harus bisa mengukur apakah siswa ini sudah paham terkait dengan perdagangan tersebut, alur perdagangan, ada produsen, distributor, dan konsumen. Apa saja peranannya dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali lagi, evaluasi di sini adalah untuk mengukur kemampuan siswa apakah sudah memahami atau belum. Nah, teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah evaluasi pembelajaran, pasti sudah banyak dibahas terkait dengan evaluasinya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan bisa mengetahui ketika pengukuran itu selesai, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata di kelas ini sebagian besar belum memahami materinya. Kemudian kita lakukan evaluasi. Apa yang salah dalam pembelajaran tersebut? Apa yang kurang? Apakah kita sebagai guru kurang dalam memberikan instruksi dengan jelas, memberikan pemahaman kurang detail, memberikan materi terlalu cepat, kurangnya media pembelajaran, tidak sesuainya model dan pelaksanaan pembelajarannya, dan model dan materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengambil suatu tindakan dari hasil evaluasi tersebut. Di pembelajaran terpadu itu sama, itu juga dilakukan hal seperti itu. Akan tetapi karena di sini terpadu, kita memadukan dua materi yang berbeda, apakah mata kuliah, apakah mata pelajaran, apakah topik tertentu, apakah bahasan tertentu yang berbeda, maka kita juga membuat evaluasi sesuai dengan apa yang kita padukan. Misalkan kita memadukan dua mata pelajaran, IPAS, misalkan IPAS dan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita juga akan memberikan evaluasi untuk kedua mata pelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran apa yang dicantumkan dalam rencana pembelajaran kita, dalam modul ajar kita? IPAS-nya apa tujuan pembelajarannya? Bahasa Indonesia-nya apa? Kemudian kita buat dalam suatu instrumen, yaitu dinamakan evaluasi ataupun tes ataupun post test ataupun namanya. Intinya adalah kita mengukur kemampuan siswa apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau tidak. Nah, jadi untuk evaluasi pembelajaran di pembelajaran terpadu tidak ada perbedaan sama sekali. Yang berbeda adalah mengukurnya lebih dari satu mata pelajaran karena memadukan dua atau lebih mata pelajaran, dua tema, dua topik, dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis evaluasi pembelajaran, teknik evaluasi pembelajaran semua sama, baik itu tes maupun non-tes, apakah berbentuk pilihan ganda, isian singkat, esai, menjodohkan, kemudian bentuknya eksperimen, laporan, presentasi, unjuk kerja, atau yang lainnya. Semuanya bisa dilakukan dalam pembelajaran terpadu, tergantung dan kembali lagi kepada mata pelajarannya dan juga tujuan pembelajarannya. Maka evaluasi harus sinkron dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Bagaimana mengevaluasinya? Benang merahnya terdapat di situ. Baik, itu sedikit materi kita untuk mengingat kembali apa itu evaluasi pembelajaran dan
bagaimana evaluasi pembelajaran di pembelajaran terpadu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.